Di ruang konferensi yang terang benderang di gedung perkantoran tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta, pagi itu pukul 7.59 WIB, Siti duduk diam di hadapan petugas HER. Wanita itu bahkan tidak berkedip saat mengucapkan kata-kata itu. Ando akan dipindahkan keluar. Seolah Siti hanyalah printer rusak atau camilan basi yang sudah kadaluarsa. Tak ada peringatan, tak ada ucapan terima kasih. Hanya 2 lembar kertas cetak dan sebuah kotak kardus dengan namanya sudah ditulis menggunakan spidol merah tebal. Seolah mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Tirai jendela ruangan konferensi kocok itu terbuka lebar, sehingga semua orang di lantai itu bisa melihatnya. Kematian karirnya disiarkan langsung di bawah cahaya neon yang menyilaukan. Lalu dia masuk. Keponakan jauh, Rino, dengan rambut pirang bergelombang olos salon mahal, kuku akriliknya mengetuk-ngetuk layar ipone, sambil memegang gelas Starbucks yang harganya mungkin lebih mahal daripada anggaran makan siang Siti seminggu. Rino tersenyum seolah Siti adalah sopir ojek online-nya. Hai, jadi kamu cewek kode itu yo? Siti menoleh ke Her, dia tahu piton. Rino terkikik dan menggoyangkan bahunya sedikit. Aku lebih ke orang VIP. Siti tak berkata opo-opo. Diam itu bukan kebingungan. Itu adalah penahanan diri. Itu adalah Siti menelan setiap kata tajam yang pantas dijadikan senjata. Saya tolak, kata Siti dengan tenang. Dan itu sojo. Saat Siti mencapai lift, kartu aksesnya sudah berbunyi merah. Mati. Siti berdiri di sono memegang kotak kardus, melihat seorang manajer proyek junior berlari lewat seolah tak ada ledakan yang baru saja terjadi di atas. Kebanyakan orang tak sadar opo arti pukul 7.59 pagi sebenarnya. Itu berarti mereka ingin Siti pergi sebelum siapapun minum kopi keduanya. Sebelum jam kerja resmi dimulai, sebelum tim legal bisa bertanya. Siti dihapus dari bagan organisasi dengan kecepatan bedah. Siti berjalan keluar dengan kotak berisi kabel-kabel, tanaman sukulen setengah mati, dan catatan tempel dengan nomor yang tak pernah disimpan tapi dihafal. Siti tak menangis. Tak berteriak. Hanya berjalan menuruni tangga seperti hantu yang pulang untuk selamanya. Tapi di pikirannya, Siti tak pergi. Siti sedang mengarsipkan. Karena sebelum mereka merekrut keponakan jauh, sebelum ada 25 magang yang membuat video TikTok di ruang istirahat, sebelum Nusantara AI menjadi kota kunci investor, ada Siti yang bekerja 12 jam sehari di ruang server sempit seperti gudang sapu, dengan laptop bekas dan makan malam dari mesin penjual otomatis. Siti bukan sto. Bukan manajer. Siti adalah mesinnya, arsiteknya. Dan mereka membuang Siti seolah mereka membangun rumah itu sendiri. Yang mereka tak tahu, yang tak pernah mereka baca di semua presentasi investor dan siaran pers, adalah bahwa inti mesin Nusantara tak dimiliki perusahaan. Itu dilisensikan di bawah syarat khusus. Dan lisensi itu, ada di nama Siti, tersembunyi di lapisan kepatuhan yang tak pernah mereka periksa karena terlalu sibuk tampil disruptif di LinkedIn. Saat Siti melangkah ke jalan dan melihat matahari menyinari fasad kocok perusahaan yang pernah Siti perjuangkan, Siti tak merasa marah. Belum. Siti merasa sesuatu yang lebih dingin. Sesuatu yang lambat, sengaja, dan anti peluru secara hukum. Biarkan mereka pikir Siti pergi. Mereka baru saja menghapus fondasi dan menyerahkan cetak biru ke wanita, yang mengira Jovo adalah merek perawatan kulit. 3 hari setelah mereka memecat Siti. Siti melihat wajah Rino di banner LinkedIn perusahaan. Temui Rino, Direktur Inovasi dan Transformasi baru kami. Dia memegang cappuccino dan tersenyum seolah baru saja membelah atom, berdiri di samping papan tulis penuh gambar tongkat dan koto-koto seperti sinergi, tumpukan VB neural, dan favorit Siti. Tapi buat modis. Siti tak bohong. Mereka memamerkannya seperti Mesias Touch. Tiba-tiba, setiap fitur yang Siti bangun bertahun-tahun punya nama baru.
Mesin rute prediksi sekarang disebut RPATS, model terjemahan hibrido, Polyglot TV. Siti tahu karena melihat dokumentasi terbaru online, ditulis ulang dengan node seperti chat, dan Pinterest punya anak dan memutuskan jalankan startup. Tak ada panggilan, tak ada email sopan, tak dari Cito, tak dari tim legal, tak dari Dev Junior, yang dulu Siti bimbing dengan mie instan dan kopi dingin. Mereka semua pikir Siti pergi, tapi Siti tak pergi. Siti mengawasi. Malam itu, Siti masuk ke portal paten pribadi, yang dihosting di bawah Let Siti, dirutekan melalui yurisdiksi yang pengacara mereka tak pernah periksa ulang. Siti tarik log penggunaan Realtime untuk Nusantara. Di sono, denyut jantung masih berdenyut, masih aktif, masih mengakses grid neural paten yang Siti ajukan 2 tahun sebelum mereka mendirikan perusahaan. Itu hal pertama yang Siti lindungi. Siti tak bangun Nusantara AI sebagai produk. Siti bangun sebagai ekosistem properti intelektual. Setiap node terdaftar di nomor Siti dengan pemicu kepatuhan diam Anda bisa pecat karyawan. Tak bisa pecat fondasi. Penggunaan tinggi, terlalu tinggi. Mereka jalankan tes stres pada modul yang tak tahu terikat syarat sewa diam Siti periksa ulang log lingkungan dev internal. Pipeline produksi, build pitch investor, semuanya berdengung di atas kode yang dilisensikan melalui nomor Siti. Itulah saat Siti temukan lagi. Perhatian pers subbagian 4. Klausul yang tak pernah disentuh, baris terkubur di dokumentasi kepatuhan Nusantara, yang Siti paksa masukkan saat mereka memohon percepat untuk tutup seri O itu nyatakan dalam bahasa hukum membosankan bahwa penggunaan blok paten 3O-7 bisa dicabut secara sepihak oleh penulis dalam kasus restrukturisasi perusahaan tanpa persetujuan atau konsultasi. Terjemahan, pecat Siti dan Siti bisa matikan semuanya secara legal jika mau. Tapi Siti tak tarik steker. Belum. Lihat. Balas dendam seperti sirkuit. Tak flip pemutus sampai semua orang di air. Dan percayalah, idiot ini masih bermain air dengan mulut terbuka, menyombongkan bagaimana Rino mendefinisikan ulang etos AI kami. Jadi Siti awasi, tunggu, pantau panggilan api, log titik akses. Mereka pikir ganti Siti dengan filter Instagram dan hak tinggi. Tapi yang mereka lakukan, serahkan tombol mati ke satu orang yang tak bisa mereka kendalikan, dan dia marah. Tapi tak keras. Belum. Mereka selalu bilang semakin besar, semakin keras jatuhnya. Tapi yang tak pernah disebut adalah betapa pelannya suara retak pertama. Bukan ledakan. Bisikan. Guncangan kecil hampir polos, yang semua pura-pura tak dengar sampai terlambat. Itu terjadi Kamis pukul 14.13 WIB. Nusantara AI sedang jalankan validasi kepatuhan untuk salah satu klien terbesar, top 10 di daftar Fortune 100. Perusahaan yang tak suka kejutan, terutama dari software, yang mereka bayar 7 digit per kuartal untuk tetap prediktif. Lalu blind. Mesin prediksi beku. Laporan ceras. Dashboard gelap. Mereka coba rebut. Tak ada. Log audit kosong. Bendera AI muncul seperti lampu Natal. Tak bisa akses modul inti. To bergegas telusuri. Tak bisa pahami. Bilang itu baik-baik saja minggu lalu selama tes regresi, tapi sekarang setiap upaya picu jalur kepatuhan gagal. Mati. Diam radio dari modul yang buat Nusantara AI jadi Nusantara AI. Ceo panik. Dia turun dari lantai 5 menuntut perbaikan segera seolah dia akan operasi sendiri. Dan Rino, Nono Vibes dan Visi. Dia acuhkan di depan pimpinan engineering dan bilang, mungkin hanya kelelahan kode lama. Kita perlu modernisasi anyway. Kelelahan kode lama. Bayangkan bilang ke orang yang bangun jembatan Golden Gate bahwa bautnya hanya lelah. Ruangan diam tak ada yang berdebat, tapi Siti tahu diam itu. Siti pernah dengar. Itu jenis yang berteriak lebih keras daripada konfrontasi.
Engineer tak berteriak, mereka mendidih, dan ingat. Lalu datang ping. Satu pesan Slack dari Dev Junior, yang dulu Siti ajak minum bobo Jumat. Hei, pernah lihat error ini? Slion predict catalyst lempar vault of aneh. Hanya penasaran. Dia lampirkan log Siti buko. Siti tak balas, tapi tersenyum. Senyum diam pribadi. Jenis yang simpan untuk momen saat alam semesta akhirnya condong ke arahmu tanpa angkat jari. Karena error itu bukan bug. Itu denyut jantung. Fungsi panggil langsung terkait catalyst inti. Nomor paten yang Siti ajukan 3 tahun lalu di bawah lodge. Otentikasi modul gagal karena token leasing mulai siklus degradasi. Sistem masih berlisensi teknis, tapi denyut bergeser. Akses subroutine tak otomatis lagi. Itu kondisional dan mereka tak penuhi kondisi. Lihat, mereka tak pernah sadar saat klausul 180 hari aktif. Saat akses platform lanjutan ke paten kunci butuh status kontributor aktif penulis asli untuk cetak halus di subbagian 4, yang sejak Senin Siti tak lagi. Ini bukan ceras. Ini hitung mundur. Dan mereka baru dengar tik pertama. Siti keluar dari portal paten, buka botol anggur yang simpan untuk sesuatu lebih baik daripada promosi. Kesenangan sejati bukan lihat mereka menderita. Itu tahu mereka masih pikir punya kontrol. Biarkan mereka kejar hantu. Biarkan mereka tulis ulang modul. Biarkan Rino cat atas mesin rusak dengan template Canva. Siti hanya lihat. Karena retak sudah terbentuk. Sisanya gravitas. Triknya bukan tarik steker. Triknya putar dimmer pelan, metode sampai ruangan mulai gelap dan tak ada yang temukan saklar. Pukul 3.04 WIB Jumat pagi itu, Siti mulai fase pertama rollback. Bukan mati penuh. Itu akan buat Siti terlihat pahit, emosional, kecil. Tidak, ini harus legal, klinis, jenis gerak yang bocor lebih seperti jam daripada balas dendam. Karena jika ada satu hal yang perusahaan takut lebih daripada sabotase, itu diam dengan alamat balik pengecara. Siti mulai dengan modul rute linguistik, yang tangani interpretasi semantik untuk ringkasan kepatuhan. Itu bagian paling tak seksi dari sistem, makanya Siti pilih. Tak ada yang sadar saat ringkasan berhenti terdengar alami. Tak sampai klien mulai tanya kenapa ai tiba-tiba keluarkan kalimat yang bocor seperti Google Translate buruk. Sistem berjalan 6 jam lagi. Lalu pengenal pola gagal. 6 lagi dan prioritisasi respons prediksi padam. Masing-masing mati dengan tanda tangan diam somo. Out ketidakcocokan token tak valid. Log tunjuk tak odo dramatis. Tak odo jejak tumpuk, tak odo ledakan, hanya kekosongan. Seperti sistem raih denyut jantung dan temukan mayat. Senin pagi, setengah tulang punggung Nusantara, ai jalankan kode hantu. Perusahaan panik. To hilang. Rumor bilang dia kabur ke Bali untuk kejelasan. Engineer mulai lembur, bisik teori tentang keracunan data atau misvirage. Tapi saat mereka jalankan audit, semuanya balik bersih. Terlalu bersih, patuh, bahkan. Itu yang benar-benar putar pisau. Sistem tak rusak. Itu fungsi persis seperti desain. Mereka hanya tak pernah bocor desain. Pukul 11.47 WIB, Co perintah audit internal penuh. Dia panggil 2 firma eksternal, buang 6 dikit ke tes kotak hitam. Bahkan panggang analis kok sampai dia nangis di ruang istirahat. Masih tak odo. Karena lisensi tak dilanggar, itu dipatuhi. Sementara itu, di markas, amplop mulai datang. Putih polos kelas hukum, alamat balik Nusantara Consulting Lodge. Yang pertama pengingat ramah syarat lisensi. Bagian sorot grup paten Alpo 3O melalui 7 frujuk klausul retensi somo yang tak pernah mereka hapus. Pemberitahuan kedua lebih tegas. Pemberitahuan kedaluarsa token akses.
Fase 2 dijadwalkan eksekusi dalam 48 jam kecuali kesepakatan kompensasi diubah dicapai. Tak ancaman, tak siaran pers, tak drama media sosial, hanya tekanan. Jenis tekanan yang tak buat suara, itu buat jas berkeringat karena sekarang mereka tak hanya hadapi keruntuhan sistem. Mereka hadapi neraka kepatuhan. Bayangkan jelaskan ke pemegang saham kenapa produk AI andalan Ondo hancur. Dan Ondo tak bisa salahkan hacker. Di dalam perusahaan, Rino gandakan. Dia mulai usul solusi maju merek dan saran putar kegagalan sebagai momen rekalibrasi sengaja. Dek presentasinya punya emoji sungguhan. Engineer mulai tinggalkan rapat lebih awal. Rabu, Siti terima email dari spesialis pengadaan yang nyaris tak ingat. Satu kalimat. Apakah kita pernah negosiasi ulang syarat kelanjutan IP dengan Ando? Siti tak balas. Mereka belum takut. Belum sepenuhnya. Tapi mereka mulai sadar sesuatu berbahaya. Mereka tak pecat developer. Mereka pecat arsitek. Dan sekarang fondasi mulai tenggelam satu papan lantai demi satu. Itu subjek email yang datang dulu. Seperti potong kertas digital kecil. Kekhawatiran integritas platform mendesak. Eskalasi. Permintaan tinjau lisensi. Permintaan klien. Panggilan segera. Semua dalam 36 jam. 3 kontrak enterprise terbesar Nusantara AI. Dari diam ke memboro dalam 2 hari. Siti bahkan tak perlu buka pesan untuk tahu opo katanya. Satu klien raksasa farmasi, salah satu percaya pertama saat Nusantara masih pito isolasi dan build beto. Lain konglomerat logistik dengan integrasi global. Ketiga, kontraktor pemerintah yang tumpuk kepatuhan podo dasarnya dilas ke kode Siti. Ini bukan klien, ini jangkar. Dan sekarang rantai putus. Setiap email punya permintaan somo. Kami ingin bicara dengan nomor Siti langsung, bukan perusahaan, Siti. Jadi Siti undang mereka, bukan ke kedai kopi, bukan lewat Zoom, ke kantor Siti, yang baru. Loft pusat kota, yang Siti balik jadi ruang perang firma konsultasi. Pintu kaca, logo bojo sikat, nomor Siti di dinding, dan akrilik backlit. Nusantara Consulting Lodge. Mereka masuk, lihat sekitar, angguk seperti sudah putuskan. Eksekutif farmasi bicara dulu. Dia sandar di kursi di depan Siti, jari terkait di belakang kepala. Kami selalu pikir Ondo otak di balik sirkus itu, katanya. Sekarang kami tahu. Yang lain ikut. Kami tak minat asap dan cermin. Kami minat kelanjutan. Dan Ondo tampaknya satu-satunya dengan definisi kerja itu. Kami bahkan tak selesai makan siang sebelum Siti tanda 3 kesepakatan lisensi langsung. Bersih, modular, scalable. Platform Siti sendiri sekarang bercabang dari asli, ramping, dan lepas dari antarmuka lem glitter Rino. Saat Siti kembali ke meja, email Siti menyolo seperti vegas. Tim pengadaan Nusantara dengar angin dan acak respons, tinjau klausul darurat untuk coba batalkan lisensi baru Siti. Kepala IP internal mereka, satu-satunya orang tersisa dengan otak fungsional, tandai isu dengan anotasi sederhana. Klausul 4. Lisensi bisa dicabut terkait penulis paten asli kecuali kompensasi disepakati. Terjemahan, mereka pecat Siti, tak bayar Siti, dan masih coba jalankan kode Siti. Ups. Reaksi instan. Koto capai investor dalam jam. Saat pasar tutup, valuasi Nusantara turun 7%. Satu analis sebut itu erosi kepercayaan mendadak terkait ketidakpastian infrastruktur. Ketidakpastian infrastruktur. Itu murah hati. Infrastruktur mereka berdarah modul demi modul. Dan satu-satunya orang yang bisa counter, Luko sudah bangun jalan baru untuk orang lain. Dan Siti tak panik. Tak dendam. Siti tenang, berpijak,
Percaya diri seperti tak rasakan bertahun-tahun karena Siti tak kejar mereka lagi. Mereka kejar Siti. Siaran pers resmi bilang Tom mundur untuk jelajahi peluang baru selaras visi. Internal, semua tahu dia lari cepat. Tak ada pemberitahuan 2 minggu. Tak ada kue perpisahan. Suatu hari dia di rapat coba tambal rotasi api. Hari berikutnya hilang. Slash dinonaktifkan dan LinkedIn update dengan foto kepala tersenyum dari pantai di Bali. Baris keluarnya, perbedaan filosofis, bahasa perusahaan untuk saya tolak tenggelam di kapal yang dikemudikan wanita, yang pikir Son adalah serum perawatan kulit. Rapat pimpinan berikut brutal. Rino, sekarang dipromosikan ke evangelis produk utama, diminta presentasikan peta jalan direvisi. 10 menit masuk, dia bilang lapisan sinergi dan corong pemberdayaan AI dan sesuatu disebut orbit branding neural. Satu engineer, berkah dia, tanya apakah orbit itu termasuk gravitasi atau hanya VB. Dia tak dapat respons, hanya slide canvas dengan font glitter dan foto stok kabur otak. Postur Chow berubah pertama kali. Dia berhenti potong pertanyaan, berhenti cek ponsel tengah rapat pertama sejak ini mulai. Dia terlihat takut, seperti pria sadar parasutnya dikemas oleh orang yang pikir sutra terlalu kuno. Sementara itu, di belakang layar, kekacauan sejati mulai. Kebocoran slide mulai tumpah ke thread Reddit dan chat grup. Tangkapan layar dari channel internal dengan engineer bisik. Odo yang sadar nomo saya masih terdaftar sebagai pengontrol paten di 4 pengajuan terakhir. Dia ajukan paten modul NUP 6 bulan sebelum Rino muncul. Tunggu, kita tak pernah transfer lisensi itu. Itu bukan buruk. Itu eksistensial. Bisikan jadi pencarian panik. Dan di antara panggilan klien gagal dan check-in dewan, legal internal akhirnya hubungkan titik. Satu pesan dikirim dari penasihat utama ke inbox pribadi Chow. Subjek, tinjau lisensi mendesak. Isi pesan. Kita perlu bicara sekarang. Jenis pesan yang tak tanya, itu perintah. Sore itu juga, yang pecat Siti, yang sebut itu transisi personal bersih dan coba tos magang saat keluar, ditempatkan cuti administratif. Tak penjelasan publik. Tapi katakan saja saat strategi brilian Ando biaya perusahaan 3 klien Fortune 100, destabilisasi produk inti dan picu apoalips lisensi, yo, seseorang harus berdarah. Dan pendarahan baru saja mulai. Di dalam perusahaan, orang berhenti sebut nama Siti keras. Siti jadi semacam peringatan bisik, seperti candiman, tapi dengan klausul hukum. Karyawan berjinjit sekitar warisan Siti, coba tak bangunkan apapun lagi. Tapi terlambat. Badai yang mereka bangun berbalik ke dalam. Dan sekarang bukan tentang Siti tarik tuas dari luar lagi. Itu tentang mereka sadar mereka robek tulang punggung sendiri dan serahkan ke orang yang mereka pikir bisa dibuang. Itu datang pukul 9.27 WIB Senin. Satu baris dari asisten Chow ditandai prioritas tinggi subjek. Dia ingin bicara. Bukan kami ingin hubungi ulang atau mari tinjau syarat. Tidak, hanya dia seperti rojo turun dari menara gading sekarang istananya terbakar. Siti tak balas segera. Biarkan mendidih. Kekuasaan rasa lebih baik saat mereka punya waktu tersedak harga diri. Siti balas siang. Pendek bersih. Senang bicara. Pengacara Siti akan hadir. Mohon beri tahu legal Ando sesuai. Diam 4 jam. Lalu undangan kalender Zoom pukul 17 WIB tajam. 5 hadir, Siti, pengacara Siti, Chow, penasihat umumnya, dan Rino terdaftar sebagai pengamat karena tampaknya mereka masih tak paham potong bobot mati. Kami buka panggilan dan Siti lihat wajahnya berkedip dari percaya diri palsu ke panik terkendali. Dia mulai dengan pesona, sebut Siti pikiran brilian, bilang menyesal bagaimana hal terungkap, bicara peluang penyelarasan dan reunifikasi strategis. Siti biarkan dia ngoceh sebentar, catat,
Angguk sopan seperti dengar anak jelaskan mekaniko kuantum pakai metafor Plato. Lalu pivot datang. Tentu, jika kita tak temukan jalan wajar maju, katanya, Dewan kami mungkin pertimbangkan litigasi untuk jaga kelanjutan platform. Saya pikir tak odo kita ingin jalur itu. Itu saat Siti tersenyum. Datang bersih. Bukan kejam, hanya beda. Siti tak naik suara. Tak berkedip. Hanya buka tas kerja, tarik folder, dan geser ke layar. Secara digital, proposal lisensi baru, 10 kali tarif asli, prabayar 2 tahun, 0 ekuitas, tak odo kursi dewan, tak odo visibilitas, tak odo branding, dan 1 klausul tebal, garis bawah defensif indah di bawah halaman 3. Semua pengawasan pengembangan kembali ke Nusantara Consulting Lodge. Matanya berhenti pindai di sono. Siti bisa rasakan ketegangan riak lewat panggilan. Pengacara Siti sandar dan teguk air seperti segelas balas dendam halus. Dia coba bicara, bersihkan tenggorokan, lihat ke legal. Rino condong maju seperti ingin bilang sesuatu, lalu tidak. Gadis pintar. Dia mungkin tak tahu piton, tapi bahkan dia bisa cium darah di air. Sekarang Chow akhirnya tanya, jadi kita terima syarat ini atau Siti biarkan jeda menggantung cukup lama untuk menyengat. Lalu Siti jawab, atau Anda beritahu investor bahwa Nusantara AI tak lagi berwenang legal operasikan modul inti dan setiap kontrak klien utama sekarang pelanggaran teknis. Panggilan Anda. Dia tak bilang opo. Diam sekarang milik Siti. Dia tahu kebenaran. Semua tahu. Siti tak lagi karyawan, developer, atau wanita diam di kubikel pojok yang bisa mereka buang. Siti arsitek, regulator, garis hidup. Mereka bisa lutut atau runtuh. Dan bagian terbaik, Siti tak perlu bakar apapun. Mereka serahkan kotak korek sendiri. Ruang dewan penuh. Rapat darurat. Tak agenda dikirim. Hanya subjek viabilitas platform Nusantara AI. Diskusi mendesak. Kamera nyolo. Blazer dilempar atas kemeja kusut. Wajah pucat dari akhir pekan panggilan, pembatalan, dan satu and/o investor brutal di mana seseorang tanya direkam. Benarkah arsitek asli sekarang miliki tulang punggung platform Anda? Chow ambil lantai suara rahang kencang. Dia pitch seperti misi penyelamatan. Bilang mereka akan lakukan buyut semua tersisa. Klaim itu ramah. Lukis Siti sebagai kontributor brilian tapi terpisah, yang mereka suka sambut kembali di bawah syarat tepat. Legal potong dia tengah selidik kedua. Kita tak bisa, katanya datar. Syarat asli untung dia. Firmanya pegang satu-satunya lisensi akses terbarukan ke modul. Kita tak punya hak beli opo yang tak kita kendali. Dia mati. Anda bisa dengar seseorang bernapas terlalu keras lewat headset. Lalu satu investor, jas abu, wong lomo, tak sabar, bicara. Panggil dia kembali, katanya. Beri opo yang dia mau atau kita mulai hapus seluruh lini produk ini kuartal depan. Jadi mereka lakukan. Dan Siti kembali tapi bukan gabung. Siti kembali sebagai konsultan luar, Nusantara Consulting Lodge. Itu nomor di kertas kerja. Itu logo di pintu kaca poles kantor, yang mereka renovasi untuk Siti di lantai 24. Tak kubikel, tak garis lapor, tak rantai komando, hanya izin eksekutif, kontrol arsitektur penuh, dan angka retainer cukup besar untuk diamkan bahkan dendam terkeras di Departemen Keuangan. Siti berjalan lewat pintu depan pakai lipstik warna, somo, yang pakai hari mereka pecat Siti. Bukan karena dendam, hanya untuk puisi itu. Kantor sekarang lebih dingin, lebih diam engineer angkat pandang saat Siti lewat tapi tak bilang banyak. Mereka tak perlu. Beberapa angguk. Beberapa beri senyum ketat. Kebanyakan beri ruang. Dan Siti paham. Mereka masih di dalam mesin. Siti tidak. Tak lagi.
Rino pergi. Teknis, dia ditugaskan ulang ke inisiatif merek strategis fokus narasi pemasaran gen berikut. Tak resmi, dia terkunci di kantor samping di suatu tempat rebranding Mukopi dan tulis post medium tentang masa depan algoritma empati. Joe tak pernah kontak moto dengan Siti lagi. Kami tak perlu bicara. Kontrak kami bicara untuk kami. Setiap build platform, setiap refresh code base, setiap pivot kepatuhan lewat Siti, firma Siti, pengawasan Siti. Dan tak ada yang bisa mereka lakukan. Siti tak berteriak. Tak sombong karena ini bukan balas dendam. Ini reklame. Siti tak hanya balas. Siti ambil mesin, baut ke chassis sendiri, lalu jual kunci ke mereka dengan harga yang hanya keputusasaan bisa bayar. Dan bagian terbaik, kami masih punya satu babak tersisa. Ruangan Koco dan Bojo, semua permukaan poles dan optimisme gugup. Bau keputusasaan ditutup colokne mahal dan espresso catering. 20 investor, 5 anggota dewan, setengah lusin engineer pura-pura tak tahan napas. Dan di pusat semua, platform Nusantara iVersi 3. 1. Stabil penuh, mulus, lebih ramping daripada pernah. Siti berdiri di samping panel sentuh seperti konduktor sebelum simfoni. Ini bukan pitch. Ini bukti. Siti jalankan demo. Jejak kepatuhan real time, rute dinamis, deteksi anomali hidup, tak satu cegukan, tak modul mati, tak prediksi salah tembak, setiap log berdengung sinkron sempurna seperti selalu dimaksud begitu. Yang baru, dibawa setelah kabur Bali, angguk. Coba tambah komentar, tapi mic-nya berderak dan putus. Siti tak berhenti. Tak perlu dia. Kode bicara. Ceo duduk di kepala meja, rahang terkepal, moto tetap di layar seperti coba paksa diri kembali kendali, tapi hilang. Ilusi itu terbakar 3 rollback lalu. Rino tak di ruangan. Siti dengar dia sekarang kelola peluang sinergi merek untuk startup makanan beku. Tagline LinkedIn-nya sekarang bocor dan ai bangun opo berikut. Saat modul akhir siklus dan dashboard dijauh di 6 lingkungan klien, Siti angkat pandang. Diam lalu satu anggota dewan, jas abu, wong lomo, tak sabar, bicara. Kenapa kita tak kerja dengan dia dari awal? Tak odo jawab. Jadi Siti lakukan. Datang bahkan. Ondo lakukan, koto Siti. Ondo hanya tak pernah periksa nomo siapa dicetak biru. Siti tutup laptop, geser ke tas. Tak busur, tak cekhun, hanya finalitas. Siti berjalan keluar, hak klik pelan di ubin poles, lewat sayap pemasaran, kotak trofi Koco, artikel TechCrunch berbingkai dengan kerja Siti dikredit ke orang lain. Dan lalu Siti lihat dia, Rino, duduk di bangku dekat lift, ponsel di tangan, lihat ke mono-mono tapi tak ke Siti. Rambutnya lebih datar sekarang, kukunya polos. Percaya diri hilang dari wajahnya seperti seseorang cabut lampu cincin. Dia tak angkat pandang, tak bilang koto. Siti tak pelan, tak berhenti karena ini bukan cerita dia lagi. Itu milik Siti. Selalu. Dia hanya tak pernah bocor cetak halus. Setelah demo itu, gelombang datang. Investor yang dulu ragu sekarang banjiri inbound Siti dengan proposal kolaborasi. Tak untuk Nusantara AI, tapi untuk Nusantara Consulting Lodge. Mereka lihat opo yang Siti bangun bukan hanya kode, tapi fondasi yang tak bisa digoyang. Satu persatu, klien lama Nusantara mulai migrasi. Bukan karena marah, tapi karena logika bisnis. Mengopo bayar perantara saat bisa akses langsung arsitek? Kontrak baru mengalir seperti air hujan di musim penghujan Jakarta. Siti rekrut tim kecil, engineer yang dulu bekerja dengan Siti, yang tahu nilai sebenarnya dari kode yang solid daripada VP kosong. Di Nusantara AI, keheningan berubah jadi kegelisahan. Rapat dewan sekarang seperti sidang pengadilan, dengan Joe di kursi saksi.
Investor tanya pertanyaan tajam. Berapa lama lagi sebelum kita kehilangan lebih banyak klien? Apa rencana darurat jika lisensi dicabut total? Jawaban Chow semakin samar, semakin defensif. Rino, yang masih bertahan di posisi marginal, coba selamatkan diri dengan inisiatif baru. Kita bisa rebrand platform dengan elemen budaya Indonesia, seperti integrasi batik digital KUI. Tapi tak ada yang peduli. Engineer mulai keluar, satu persatu. Resume mereka banjir tawaran, dan banyak yang gabung Siti. Bukan karena dendam, tapi karena peluang. Siti tawarkan bukan hanya gaji, tapi otonomi, rasa hormat yang hilang di Nusantara. Pukul 14 WIB suatu hari, email dari pengacara Chow datang lagi. Subjek, proposal kesepakatan akhir. Isinya, tawaran buyut penuh untuk semua paten Siti. Angka yang fantastis, cukup untuk pensiun dini. Tapi Siti tolak. Mengapa jual saat bisa kendali? Ini bukan tentang uang sekarang. Ini tentang warisan. Malam itu, Siti duduk di balkon apartemen di Kuningan, lihat lampu kota berkedip seperti kode biner. Telepon berdering. Nomor tak dikenal, tapi Siti tahu siapa. Siti, ini Pak Budi, suara Chow, lelah, pecah. Kita perlu bicara. Tanpa pengacara. Siti biarkan diam menggantung. Tidak, Pak. Semua melalui channel resmi. Klik. Panggilan putus. Esoknya, berita muncul di media Tech Indonesia. Nusantara AI hadapi krisis internal, to mundur kedua kalinya. Saham turun lagi. Investor tarik dana. Klien terakhir yang setia mulai ragu. Siti tak lakukan apapun. Hanya biarkan gravitasi bekerja. Tapi di balik itu, Siti bangun sesuatu baru. Platform baru, Nusantara Next, yang ambil esensi dari asli tapi tambah inovasi, integrasi dengan regulasi lokal Indonesia, dukungan bahasa daerah, dan fokus pada etika AI yang sesuai budaya Nusantara. Tak ada nepotisme di sini. Hanya meritokrasi. Undangan konferensi datang. Siti bicara di acara Tech di Bali, topik, membangun AI yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian. Audiens tepuk tangan. Beberapa dari mereka dulu investor Nusantara. Ironi. Kembali ke Jakarta, Siti kunjungi kantor Lomo untuk rapat konsultasi. Lift naik ke lantai 24. Pintu terbuka, dan di sono, ruangan Siti, dengan pemandangan kota. Tak ada yang berubah, tapi semuanya berbeda. Engineer yang tersisa angguk hormat. Tak ada senyum palsu. Hanya pengakuan diam rapat berjalan lancar. Chow hadir, tapi diam matanya hindari Siti. Setelah selesai, Siti berjalan ke lift. Rino lewat di koridor, memegang tumpuk dokumen. Moto mereka bertemu sebentar. Tak ada kata. Hanya anggukan kecil dari Rino, seperti pengakuan kekalahan. Siti tak balas. Tak perlu. Ini akhir dari babak itu. Di rumah, Siti buka botol anggur lagi, kali ini untuk rayakan. Bukan kemenangan atas mereka, tapi atas diri sendiri. Dari dipecat pukul 7.59 menjadi pemilik imperium diam balas dendam terbaik adalah sukses yang tak bisa mereka sentuh. Tapi cerita belum selesai. Ada rumor, Nusantara AI coba merger dengan kompetitor. Tapi tanpa paten Siti, itu seperti kapal tanpa kemudi. Siti tahu. Mereka akan datang lagi. Dan saat itu, harga akan lebih tinggi. Hari berganti minggu. Nusantara AI mulai restrukturisasi. Potong biaya, pecat staf. Ironi, mereka yang dulu pecat Siti sekarang jadi korban. Beberapa hubungi Siti, minta pekerjaan. Siti rekrut yang layak. Bukan dendam, bisnis. Di sisi lain,
Nusantara Consulting berkembang. Kantor baru di Sjem, tim 20 orang. Klien internasional. Siti jadi ikon di komunitas Tej Wanita Indonesia. Wawancara di podcast, bagaimana saya bangun kembali dari nol. Tak sebut nama perusahaan lomo. Tak perlu. Semua tahu. Suatu malam, pesan dari Dev Junior Lomo, terima kasih, Mbak. Ando selamatkan kami. Siti tersenyum. Ini bukan akhir. Ini awal baru. Di mono kekuasaan sejati odo di tangan yang bangun, bukan yang warisi. Minggu-minggu berikutnya, gelombang akhir datang. Nusantara AI umumkan putaran pendanaan darurat, tapi investor ragu. Berita headline, startup AI Indonesia goyah akibat isu lisensi. Saham anjlok. CEO mundur, diganti interim. Rino hilang dari radar. LinkedIn-nya tak update. Mungkin kembali ke bisnis keluarga. Siti tak peduli. Fokus podo Nusantara Next. Launch beta, sukses. Ulasan positif. AI yang benar-benar untuk Indonesia. Klien banjir. Dari pemerintah ke startup lokal. Siti bicara di TED Jakarta, kekuasaan intelektual di era digital. Standing ovation. Di belakang panggung, seorang investor dekati, kami ingin investasi. Siti angguk. Mari bicara syarat. Tak odo nepotisme. Hanya bisnis solid. Kembali ke kantor, Siti duduk di meja, lihat log semua hijau. Tak odo error. Tak odo ketergantungan. Ini milik Siti sepenuhnya. Telepon berdering. Nomor lomo. Siti, ini Pak Budi lagi. Kita perlu kesepakatan. Suara putus oso. Siti jawab tenang, kirim proposal melalui pengacara. Tak odo ampun. Mereka belajar pelajaran. Malam itu, Siti jalan-jalan di Monas, lihat kota yang pernah buatnya jatuh. Sekarang, kota itu peluang. Teman lomo ajak makan, kamu balas dendam sempurna. Siti geleng. Bukan dendam. Ini keadilan. Dan memang begitu. Dari kotak kardus ke kursi eksekutif. Dari dipecat ke penguasa. Cerita Siti jadi legenda di kalangan Tej Indonesia. Wanita yang tak berteriak, tapi buat imperium runtuh dengan klausul. Dan di akhir, Siti tahu, kekuatan sejati bukan di jabatan, tapi di fondasi yang Anda bangun sendiri. Tak odo yang bisa ambil itu. Tak pernah. Beberapa bulan kemudian, Nusantara AI bangkrut. Aset dilelang. Paten Siti tetap aman. Siti beli sebagian aset, integrasi ke platform baru. Mantan karyawan gabung. Lingkaran penuh. Rino muncul di berita kecil, mulai bisnis kecantikan. Tak odo AI. Tak odo VIP. Hanya realitas. Siti tak glowat. Hanya maju. Karena di dunia ini, yang bertahan adalah yang adaptasi, bukan yang warisi. Dan Siti Rojo sekarang. Diam, tapi tak terkalahkan.